Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dosen Uji UKIN LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Asma SPDI dengan NIM 21122423. Sekaligus mahasiswi PPG UIN Bukit Tinggi pada tahap ketiga tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, bertempat di Mas Al-Wasliyah Nagur, Kabupaten Sendang Bedagai, akan menampilkan tema yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Mughal dengan subtema sejarah lahirnya Daulah Mughal dan strategi kebijakan Daulah Mughal. Berikut biodata saya. Ya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik ibu. Sehat? Sehat. Semuanya sehat, semuanya pada segar ya hari ini ya. Oke. Oke, anak ibu. Sebelum kita memulai pelajaran apa? Les ibu ini apa pelajarannya? SKI. Ya, sebelum kita mulai pelajaran SKI, banyak lagi terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Ya, nampak ibu, kelasnya udah rapi nak? Sudah. Ya, sudah rapi kelasnya. Sampah pun, coba lihat sampahnya di bawah ada? Ya, oke baik. Ya, rapi kan banyak. Untuk dari pakaian, segi pakaian, ya karena bajunya bagus itu diperbaiki. Ya, oke, ya. Oke, kenapa kita harus memperhatikan diri kita dulu? Kenapa? Nanti dalam segi pembelajaran mudah didapati, kita sudah bersih. Ya, kakinya kami turunkan bang. Oke, karena intinya, karena kebersihan itu diawali pada diri kita. Karena kebersihan sebagai dari iman. Itu yang selalu guru-guru menerapkan kepada siswa. Ya. Ini coba lihat kawan yang di samping ada. Coba tengok kiri kanan nak. Ada? Ada semua? Ya, bagus. Harus semangat. Harus hadir. Ya, jangan tidak hadir ke sekolah. Karena kita sebentar lagi mau uji. Ya. Jadi harus rajin belajar, lebih giat lagi belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik. Ya. Sebelum ibu memulai pelajaran, ya, kita terlebih dahulu membaca doa. Ya, apapun yang aktivitas kita lakukan sehari-hari, haruslah terlebih dahulu kita membaca doa. Supaya pelajaran hari ini bisa kita dapat dengan mudah. Oke, kalau membaca doa nak, ya kami minta kepada anak kami ya Z2. Silakan Z2, pimpin doanya nak. Kalau bisa ke depan nak, baca doa. Ya, oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ini semua ya nak ya? Udah memahami pelajaran yang minggu depan, yang minggu yang telah lalu ya? Ada nak? Ya, udah paham ya, udah bisa, udah belajar di rumah. Harus lagi nak ya? Lebih giat lagi ya? Oke, baik. Sekarang masuk kita, yaitu pelajaran SKI, pembahasannya nak. Oke. Ya, coba dilihat dulu nak di depan. Ya, peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Ini dia. Masuk sekarang kita pelajaran yang baru, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Oke, baik. Ya, kita lihat situ asal peta konsepnya, asal usul Daulah Mughal. Yang berikutnya strateginya nak. Ya, bagaimana Daulah Mughal, strateginya, kebijakan Daulah Mughal. Yang berikutnya tentang kompetensi. Nah ini, ya, anak-anak harus menghayati bahwa kekuasaan Mughal itu adalah amanah. Jadi intinya setiap kekuasaan itu adalah amanah. Lalu apa nak? Harus menghayati karunia Allah itu dari perkembangan dan peradaban dan ilmu pengetahuan. Mengamalkan sikap kompeten dalam menjalankan amanah. Oke. Ya, apa tujuan pembelajaran kita di sini? Ya. Kalian sebagai siswa harus mampu merangkaikan peristiwa-peristiwa pada proses lahirnya Daulah Mughal. Ya, sebagai siswa juga harus mampu mengidentifikasi khalifah-khalifah berprestasi dalam Daulah Mughal dan lain-lainnya. Oke, coba diamati gambarnya nak di depan. Situ ada gambar bangunan yang mewah. Nah, ini sudah memberikan kita contoh bagaimana Islam di daerah Mughal sudah berkembang luas. Ya, dari perkembangan bangunan, dari segi bangunan dan sebagainya. Oke, ya. Ini dia sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk suatu imperium India Muslim dimulai daripada Kesultanan Delhi. Udah pasti. Oke. Ya, kita lihat di situ nak. Ya, banyak nak. Di situ di depan ada kepemimpinan yang ada pada masa Daulah Mughal. Ya, dan termasuk strategi dan kebijakan pemerintahannya nak. Banyak. Apa-apa strateginya, apa-apa kebijakannya. Dan termasuk juga situ ada Daulah Mughal ini dipimpin oleh beberapa sultan ataupun kepemimpinan yaitu termasuk Zahiruddin dari tahun sekian, dari tahun 15 sampai 1526 sampai 1530. Banyak sultan-sultan ya, sebanyak 9 sultan yang memerintah semasa Daulah Mughal. Oke. Nah, ini dia ya, ini dia sultan-sultan yang memegang ya Daulah Mughal. Ya, sekarang itu dia ya sudah jelas pada masa Daulah Mughal. Oke. Jadi kepemimpinan ataupun organisasi kepemimpinan Daulah Mughal ini banyak strateginya, banyak kebijakan yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya ya kepemimpinan Daulah Mughal ini ya. Yang pertama sekali memimpin adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur ini dia menjadi khalifah ataupun sultan selama dari tahun 1526 sampai 1530. Ini itu yang pertama sekali yang memerintah Daulah Mughal. Lalu Daulah Mughal ini banyak pemimpinnya, banyak sultan, sebanyak ada 9 sultan ya yang memimpin Daulah Mughal. Lalu kalau kita lihat anak-anak itu harus fokus kalau kita lihat dari dari masa pemerintahan Daulah Mughal banyak sekali kebijakan, ibrah, kesimpulan yang bisa diambil dari masa pemerintahan Daulah Mughal.
nanti Ibu arahkan ya. Oke, nanti Ibu tulis kasih lembaran apa-apa kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini. Oke. Untuk kelompok 1 Ibu membuat pertanyaan. Ini dia. Ya, Ibu tolong nak ditulis, tolong diamati, tolong diperhatikan. Nah, oke. Siapa yang merintis sekali ya Daulah Mughal? Ya, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya, Daulah Mughal ini nak dipimpin ada berapa sultan? Ya kan? Ada berapa sultan? Lalu kalau daripada pertanyaan, apa namanya? Sebutkan nanti untuk kelompok 3 nama-nama sultan pada masa pemerintahan Mughal. Oke, baik. Ya, Ibu kasih waktunya 5 menit. Ya, tolong diskusikan, tolong lihat kerjasamanya sama kelompoknya, biar kompaknya, ya. Oke, sudah? Kalau sudah, oke, Ibu minta jawabannya untuk kelompok 1. Ya, oke. Ya, untuk kelompok 1 apa jawabannya? Siapa yang merintis sekali yaitu Daulah Mughal? Jawabannya dari Nurdin Muhammad Al-Mus dari tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Iya, 100 untuk kelompok 1. Ya, tanya ya, selamat ya untuk kelompok 1. Lebih baik lagi nak. Berarti kelompok 1 ini Ibu perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Ya, kelompok 2. Daulah Mughal dipimpin 9 sultan, Bu. Iya, 9 sultan. Oke. Berarti juga kelompok 2 sangat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Dia apa memperhatikan di depan apa yang Ibu terangkan tadi. Ada 9 sultan. Oke, untuk kelompok 3. Dari 9 sultan, iya. Coba juga sebutkan nama-nama sultan yang memerintah Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur 1926 sampai 1530 Masehi. Muhammayun 1530 sampai 1556 Masehi. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 160 Masehi. Dan banyak lagi, Bu. Iya, 100. Bagus juga. Ya. Untuk kelompok 3 berarti anak-anak Ibu ini betul-betul sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Ya, dia tahu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Sesudah pertanyaan tadinya pasti ada rangkuman, ada kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kan gitu? Ya, kalau kesimpulannya apalah yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini? Coba anak Ibu yang pertama, Yudi. Ya, apalah nak kesimpulan? Semangat kuat kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat maupun muslim dan muslim di seluruh dunia. Oke, itulah ya kesimpulan yang saya ambil. Ya, harus menjaga ukhuwah Islamiyah biarpun itu tidak biarpun dia muslim. Mengapa? Karena begitulah. Karena kita termasuk suatu organisasi. Oke, itu. Yang kedua, siapa yang bisa iya? Fauzan. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, pendapat dan lain-lain. Ya, menghargai pendapat yang berbeda agama. Oke, bagus. Yang ketiga, siapa yang bisa memberikan jawaban yang ketiga? Ada kesimpulan yang ketiga? Oke, baik. Yang ketiga yaitu memotivasi untuk selalu berpikir positif. Ya, harus kita selalu pemimpin harus berpikir positif. Maka itulah kesimpulan ibrah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Berarti anak-anak itu sudah paham dengan pelajaran hari ini. Maunya nak untuk kedepannya lebih giat lagi nak ya. Untuk minggu depannya lebih giat lagi belajar, jangan bermalas-malasan karena kita sudah mendekati ujian. Ya, bisa dipahami Alvin di sana. Oke, baik. Karena kita pelajaran waktunya pun sudah mau habis les Ibu, maka ya dengan pembelajaran ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian dapat dari pelajaran ini bisa untuk masa depan kita semua. Oke, baiklah. Sebelum kita Ibu mengakhiri pelajaran ini juga kita berdoa nak. Karena diawali tadi dengan doa, maka ditutup dengan doa. Ya, kalau untuk menutupinya nak, kita minta
kita yaitu anak Ibu Fauzan. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai. Ya, terima kasih untuk anak Ibu Fauzan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan menjadi pagi ini jadi berkah. Baiklah, sebelumnya ataupun sudahnya Ibu ucapkan terima kasih. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.